Alkisah, seorang panglima kerajaan terkenal karena keberanian dan juga keras dalam menegakkan disiplin bagi prajurit dan seluruh rakyat. Suatu hari ia berkeliling ke seluruh wilayah kerajaan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bersama para prajurit pengawal, sampailah mereka di satu sudut gerbang utama pusat kerajaan yang sangat ramai dengan masyarakat yang berjualan. Namun pada satu tempat, panglima itu melihat ada seorang duduk mengemis di antara kerumunan masyarakat yang sedang beraktivitas. Dengan setengah berteriak, ia menyuruh pengawal untuk membawa pengemis itu kepadanya. Begitu sampai di depan panglima, si pengemis itu tidak berani menatap ke arah panglima dan hanya menunduk dengan gemetaran. Si panglima lalu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di tempatmu tadi?" Dengan ketakutan pengemis itu menjawab, "Mengharap belas kasihan orang, Tuan." Si panglima bertanya lagi, "Oh, jadi kamu mengemis ya? Sementara orang bekerja susah payah, tetapi kamu cari gampangnya. Dasar pemalas." Tetapi pengemis itu masih sempat membela diri. Ampun Tuan, saya tidak sanggup lagi bekerja berat." Mendengar itu panglima bukannya kasihan, malah makin jengkel. Dengan setengah teriak lagi ia berkata, "Hei pemalas, untuk apa kamu punya tangan dan kaki juga otak? Tidak tahukah kamu, kalau saya tidak pernah suka melihat orang bermalasan dan hanya mengharap belas kasihan orang?" Dengan tajam panglima itu bertanya lagi, "Siapa namamu?" Pengemis itu menjawab dengan suara parau, "Hamba Alexander, Tuan." Sontak si panglima berteriak, hingga semua orang di kerumunan itu terdiam. "Manusia tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu menyamai namaku, sementara engkau pemalas dan hanya bisa mengemis. Pengawal, gantung orang ini di alun-alun kota." Tentu saja, yang dipersoalkan si panglima bukanlah karena pengemis punya nama sama dengan dirinya, tetapi karena cara hidup dan perilaku sebagai pengemis yang dianggap suatu pelanggaran atas aturan kedisiplinan sebagai warga kerajaan yang agung itu. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20 mengingatkan semua jemaat tentang identitas mereka, yaitu sebagai warga kerajaan surga. Identitas yang sama sebenarnya juga melekat dalam diri semua orang yang telah menjadi murid Kristus. Namun demikian, sebagaimana dialami oleh Paulus, rupanya sampai zaman ini pun tetap dijumpai persoalan yang sama di antara jemaat, yakni banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Paulus menjelaskan ciri-ciri orang yang demikian tadi di antaranya, Tuhannya ialah perut, dan kemuliaan mereka adalah hal-hal aib, sedangkan pikiran hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi semata. Orang-orang demikian bagi Yesus dipandang sebagai yang tidak bijak, sebab hanya cerdik menyiasati perkara duniawi yang sementara saja, tetapi malah menyepelekan perkara rohani yang membawa anugerah kehidupan kekal. Atau dengan kata lain, mengapa untuk harta yang kekal, banyak orang beriman tidak bisa lebih cerdik daripada ketika mengusahakan harta duniawi yang akan hancur? Bagaimanapun, setiap orang beriman seharusnya lebih serius berpikir dan merencanakan serta menyiapkan diri untuk sesuatu yang kekal. Sebab itulah yang sesuai dengan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Namun, kalau kita malahan lebih memilih untuk mengingkari identitas tersebut, lalu berperilaku dan hidup dengan semaunya, tentu bukan karena takdir kalau akhirnya kita binasa. Itu jelas karena kesombongan kita yang menyepelekan rencana Allah bagi hidup kita. Maka sangat masuk akal kalau Paulus mengingatkan jemaat dahulu dan juga jemaat sekarang, bahkan sambil menangis, karena mengingat nasib malang banyak orang yang mengabaikan warta kebenaran Injil. Dan dengan demikian,
penuh kasih kita pun diajak Rasul Paulus agar berdiri teguh dalam Tuhan.